Ada orang yang beribadah karena kepentingan duniawi. Dia beribadah, beramal, sholat, puasa karena ingin dipuji oleh makhluk, ingin dipuji oleh manusia. Maka orang yang beribadah karena kepentingan duniawi ini itu dianggap tidak ikhlas. Ada juga orang yang beribadah karena kepentingan ukhrawi. Beribadah karena ingin masuk surga, beribadah karena supaya selamat dari siksaan api neraka. Jadi, tapi kata Abu Bakar Al-Baqilani, orang yang beribadah karena kepentingan ukhrawi ini itu ibadahnya diterima Allah. Tapi kita tidak boleh terhenti sampai di sini pada level ini. Kita harus menaikkan niat kita, meluruskan niat kita lagi kepada yang lebih tinggi. Karena kalau kita beribadah untuk masuk surga atau karena takut siksa neraka, surga dan neraka itu makhluk Allah. Artinya kalau begitu kita beribadah masih mengharapkan sesuatu selain dari Allah. Nah, apa yang ingin kita sampaikan malam ini, bahwa kita beribadah itu kalau di kalangan ulama-ulama sufi, bagi mereka beribadah kepada Allah itu tujuan atau motivasi mereka beribadah untuk mengharapkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah. Oleh sebab itu para guru kita, orang-orang tua dulu, mereka memaknai, dan ini biasa orang-orang di kalangan ulama-ulama sufi, orang-orang tarekat, apapun amal, apapun ibadah yang mereka kerjakan, mereka selalu mengawali ibadah itu dengan membaca ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Kalimat maksudi itu kalau para guru kita dulu itu dimaknai cinta kepada Allah. Jadi ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, cinta engkau itulah yang aku harapkan. Wa ridha matlubi, dan ridhamu yang aku cari, aku tuntut. Maka ketika kita beribadah untuk mencari cinta kasih Allah, mencari rahmat Allah, itulah sebenarnya nilai ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lagi dipengaruhi oleh sesuatu selain dari Allah. Bahkan Nabi sendiri memang mengatakan dalam sebuah hadis bahwa amal kita itu tidak bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga dan tidak pula menjauhkan kita dari neraka. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, la yadkhulu ahadun minkum amaluhul jannata wa la yajiru minan nar. Tidak ada seorang pun di antara kamu itu, kata Nabi, yang masuk surga karena amalnya dan tidak pula terhindar dari neraka. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apa termasuk engkau ya Rasul? Kata Rasul,
wala ana illa bi rahmatin min Allah. Termasuk aku pun tidak masuk surga karena amalku. Tapi yang menjadi syarat mutlak untuk masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita beramal yang ingin kita harapkan, yang kita dapatkan, ingin kita dapatkan dari Allah itu adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi kalau begitu kita mulai meningkatkan niat kita ketika kita beribadah kepada Allah. Yang ingin kita cari adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi kita sibuk dengan pahala. Jangan lagi kita sibuk ketika beramal, beribadah untuk mengejar surga atau menghindari azab api neraka. Sebab kalau sudah Allah cinta kepada kita, itu surga dan neraka itu sesuatu yang tidak mustahil Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu cinta Allah itulah yang menjadi utama. Lalu bagaimana kita cara mendapatkan rahmat Allah itu? Bagaimana cara kita mendapatkan kasih sayang Allah itu? Pertama, rahmat Allah itu ada pada diri Muhammad itu. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau begitu, Nabi Muhammad itu adalah rahmat Allah yang diturunkan ke dunia ini. Maka agar kita mendapatkan rahmat Allah yang ada pada Muhammad itu metode yang harus kita lakukan, ibadah yang harus kita kerjakan, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak-banyak berselawat. Itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dalam kehidupan kita, sehari-hari kita, Bapak Ibu, senantiasalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau selawat itu ingin sempurna, kata para ulama, ingin lengkap, kalau Bapak Ibu berselawat itu diawalilah terlebih dahulu dengan selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah itu selawat yang kita baca ketika kita tahiyat. Ya, selawat yang ada dalam tahiyat. Jadi dibaca dulu selawat ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Dibaca itu sampai fil alamina innaka hamidum majid. Lalu nanti kalau Bapak Ibu mau membaca selawat yang dilazimkan, didawamkan, istiqomah setiap hari, baru dibaca selawat apa yang kita ingin baca. Apakah selawat itu mesti panjang, Ustaz? Tidak. Jadi boleh saja kita selawat itu pendek saja, tapi istiqomah kita mengamalkannya. Kalau kita melihat pada ayat Quran,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka selawat itu menjadi lengkap dia kalau di dalam selawat itu ada kalimat selawat dan salamnya. Jadi kalau kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun sudah lengkap karena sudah ada selawat dan salamnya. Amalkan saja itu. Tergantung berapa kita istiqomah. Ada ulama-ulama kita yang mengamalkan selawat itu 1000 sehari. Ada yang mengamalkan selawat itu 314 kali. Ada yang mengamalkan selawat itu 300. Jadi kalau begitu kita harus membuat amalan istiqomah kita dalam berselawat. Berapa kita berselawat sehari? Istiqomahkan. Maka insya Allah rahmat itu akan diturunkan kepada orang yang mengamalkan selawat itu. Itu cara kita mendapatkan rahmat Allah yang pertama melalui Nabi Muhammad SAW dengan cara berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, rajinlah berjamaah di masjid, ikut kajian-kajian. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, di masjid, lalu mereka mendiskusikan kitab Allah, mereka baca kitab Allah, lalu mereka berdiskusi, mereka pelajari sama-sama, maka kata Nabi, orang itu akan diturunkan ketenangan batinnya, sakinah, ditenangkan jiwanya, dan dia diliputi rahmat Allah. Jadi ngaji-ngaji seperti ini kita duduk menyempatkan waktu untuk ada di majelis kajian-kajian itu adalah pembuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat berjamaah maghrib jelang isya seperti ini kita ngaji. Itu rahmat Allah. Oleh sebab itu begitu tingginya kedudukan orang yang menuntut ilmu itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sampai Nabi mengatakan kalau kita wafat ketika menuntut ilmu ini atau ketika kita datang ke suatu majelis kajian, maka kita andaikan kita wafat, itu berarti kita dalam keadaan syahid. Cuma memang hari ini ada kemunduran kita, semangat belajar di kalangan umat. Jadi orang untuk duduk-duduk ngaji itu sepertinya sangat sulit dan tak sempat lagi. Sehingga di mana-mana, hampir di seluruh masjid, khusus daerah kita inilah, mungkin kalau di luar sana Allahu alam, saya tak pernah pula ngasih kajian di luar. Tapi kita di Kabupaten Pelalawan misalnya, itu rata-rata kalau sholatnya itu ada 100 orang yang sholat maghrib, itu nanti ikut kajian itu mungkin 10 orang, berarti perwakilan aja. Jadi ngaji sholat berjamaah ini kan sama dengan anggota dewan, perwakilan aja. Kalau ada 100 diwakili 10 orang.
Berarti kuotanya 10 orang jemaah, 1 orang yang ikut. Lainnya itu seperti ketakutan. Kalau sudah terdengar pengurus mengumumkan untuk ada pengajian, itu buru-buru dia mau pergi. Jadi seperti ketakutan. Saya tak tahu juga apa pengurus mungkin kalau ikut ngaji itu dimintai sumbangan mungkin atau gitu mungkin nggak, sehingga orang takut gitu, takut diminta sumbangan. Tak tahu juga kita. Atau umat hari ini semuanya sudah paham dan sudah mendalam kajian, sehingga tak butuh kajian lagi. Tapi sebenarnya terlepas kita sudah paham atau tidak paham, di majelis itu ibadah, di majelis kajian itu ibadah, di majelis ilmu itu rahmat Allah. Maka kata para ulama, di dunia ini yang tidak berani iblis mengganggu 3 saja. Ada 3 golongan yang iblis tidak sanggup mengganggunya. Yang pertama itu orang ikhlas, dan ikhlasnya sampai level mukhlas, bukan mukhlis tapi mukhlas. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran beberapa kali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Salah satunya dalam surah Al-Hijr ayat 40. Kata iblis, kecuali hambamu yang termasuk golongan orang-orang yang mukhlas, itu tidak diganggu oleh iblis. Yang kedua, orang yang berada di majelis ilmu. Jadi selama berada di majelis ilmu ini iblis tidak sanggup ganggunya. Tapi kok ngantuk kalau ngaji, Ustaz? Itu berarti iblisnya tidak mengganggu, cuman apa? Nafsu kita di kontaknya dari luar, di teleponnya, sehingga kita ngantuk, lemas lah kita kan. Nah, dibuatnya rasa malas. Karena jaringan iblis itu dalam diri kita ini ya nafsu kita. Nafsu itu selalu mengajak kita pada yang buruk. Innan nafsa la'ammartuhu bis-su'. Nafsu itu memang selalu menyuruh pada yang buruk. Tapi iblis tidak mau ganggu. Cuman iblisnya udah nunggu di pintu, asal keluar awas ya, kata dia. Yang ketiga, orang yang tidak sanggup diganggu oleh iblis itu, kelompok yang tidak sanggup diganggu iblis itu orang yang sedang berada di majelis zikir. Orang yang sedang berada di majelis zikir itu iblis tidak mau ganggu. Tidak sanggup iblis, takut iblis. Maka beruntung kita, mau sudah paham atau belum paham, sudah berilmu atau belum berilmu, kalau kita berada di majelis ilmu, kita dapat pertama berada di majelis rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang kedua, kita terhindar dari godaan iblis. Yang ketiga, kita beribadah, dapat pahala. Jadi sempat kalah. Kalau cuma balik ke rumah untuk sekedar istirahat, itu mungkin ada bagusnya istirahat di masjid saja sambil dengar-dengar aja, sambil duduk-duduk, masuk dalam majelis. Tapi itulah yang hari ini terjadi, itu di mana-mana, menurun semangat belajar. Yang ketiga, di mana kita mendapatkan rahmat Allah itu? Dari, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Makanya Allah katakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang yang hijrah, orang yang berjihad di jalan Allah itu, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maka di jalan Allah itu ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Apakah kita, kalau sekarang kita tak ada lagi jihad angkat senjata, tidak ada. Tapi kita bisa berjihad dengan harta kita. Gunakan harta kita untuk menolong agama Allah, membantu pondok-pondok tahfiz, membantu pondok-pondok pesantren, membantu fakir miskin,
membantu anak-anak yatim, itu masuk bagian dari jihad. Maka di situ ada rahmat Allah. Yang keempat, rahmat Allah itu ada pada silaturahim. Jadi kalau kita menjaga silaturahmi kita, maka di dalam silaturahmi itu ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Oleh sebab itu jalin terus, jaga hubungan silaturahmi, pelihara, jangan rusak, jangan berpecah belah, jangan putus silaturahmi kita disebabkan perkara-perkara dunia. Ini kita mau masuk 2024 nih, hati-hati. Orang bisa rusak silaturahminya karena berbeda pilihan. Orang bisa rusak silaturahminya karena politik. Maka hati-hati. Makanya Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka islahkan di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah. Jadi pada silaturahmi itu ada rahmat Allah. Makin kita perbanyak silaturahmi dengan saudara kita. Kalau di Indonesia kan ada dua kalimat digunakan itu. Ada memakai ucapan silaturahmi, ada memakai ucapan silaturahim. Nah, kalau silaturahim kata sebagian ulama itu mengarah kepada hubungan saudara yang satu rahim, perempuan. Artinya kalau itu saudara kita yang satu rahim ibu kita. Tapi kalau silaturahmi itu mengarah kepada rahimah rahmah, hubungan kasih sayang, rahmat tadi. Maka bisa hubungan itu kepada saudara-saudara kita yang seiman. Maka orang yang menjaga silaturahmi banyak keistimewaannya. Kata Nabi, silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Jadi kalau rezeki kita ingin dilapangkan, maka jaga silaturahmi. Kemudian yang kelima, bagaimana kita, apa yang kita lakukan supaya kita mendapat rahmat dari Allah itu, kasih sayang dari Allah itu. Perbanyaklah berbuat baik dalam hidup ini, karena rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Maka setiap kebaikan kita itu mendatangkan rahmat. Oleh sebab itu, selama Allah memberikan kesempatan untuk hidup, selama Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, maka mari kita gunakan untuk berbuat baik. Maka hadis yang selalu dibacakan oleh para ustadz bahwa manusia yang baik itu kan adalah manusia yang banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang banyak manfaatnya kepada manusia lain. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan kita untuk berbuat baik, mari kita berbuat baik sehingga kita bermanfaat untuk orang lain.
maka dari kebaikan-kebaikan kita itu di situ ada rahmat Allah. Jangan lihat-lihat kalau berbuat baik ini orang kalau ditolong dia akan nolong kita besok. Kalau ini dia tak peduli dengan kita, itu namanya lihat-lihat. Yang seperti ini bukan sebuah kebaikan. Jadi oleh sebab itu berbuat baiklah kepada siapa saja, dan itu yang disebut kebaikan yang ikhlas kita lakukan. Jadi kalau yang tadi itu, kalaupun itu suatu amal yang baik tapi tidak ikhlas kita lakukan karena kita melihat siapa orang yang kita tolong. Jadi rahmat Allah itu sangat banyak, sangat luas. Oleh sebab itu jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Dalam sebuah hadis kursi Allah katakan, inna rahmati fauqa ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan marahku. Jadi kalau kita betul-betul ingin mencintai Allah dan ingin dicintai Allah, maka apapun yang diperintahkan Allah kita kerjakan, maka Allah akan mendatangkan rahmat itu. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan kalau di kalangan para ulama sufi, mereka setiap beramal itu selalu mengawali dengan ucapan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini sekaligus Bapak Ibu sebenarnya ucapan ini menjadi pernyataan kita kepada Allah. Kita belum mengerjakan ibadah itu kita sudah sampaikan kepada Allah bahwa saya mengerjakan ibadah ini, mengerjakan amal ini, itu tujuannya untuk mencari cinta kasih dan mencari ridho. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Andaikan dalam pelaksanaan ibadah kita itu banyak kelalaian, tapi di awal kita sudah sampaikan kepada Allah, maka Allah akan maafkan itu. Umpama kita sholat nih, pas berdiri sholat kita sudah awali dengan niat yang lurus, kita sampaikan kepada Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau yang aku maksud dan ridhomu yang aku cari. Ternyata setelah kita sholat itu lalai, kita tidak ingat kepada Allah, maka ibarat sebuah MOU, kelalaian kita itu dikembalikan kepada MOU kita di awal, bahwa di awal kita sudah sampaikan maksud dan tujuan kita beribadah adalah untuk mencari, mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, kelalaian kita itu akan dimaafkan Allah. Jadi jangan tinggalkan itu. Mulai malam hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, biasa kalau itu apapun amalannya, niatlah begitu. Bahkan mau pergi jalan pun, mau berangkat dari rumah pun, setelah kita baca doa berangkat dari rumah, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Berangkat kita. Maka keberangkatan kita itu berarti kita dalam mengharapkan kasih sayang dari Allah. Jadi seluruh amal, bersedekah kita pun begitu. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dari ibadah-ibadah yang salah niat, ibadah yang riya. Dan kalaupun terjadi kesalahan tadi, jangan putus asa, karena rahmat Allah itu luas. Makanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menyebutkan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsan raja inda wujudiz zalal. Sebagian dari tanda-tanda orang yang
bersandar kepada amalnya, yang mengandalkan amalnya kepada Allah adalah orang yang berkurang harapannya, putus asa dia ketika terjadi kesalahan. Jadi kita ini kadang-kadang kan beramal tanpa sadar kita, Bapak Ibu, memang sudah melenceng dari niat ibadah yang sebenarnya. Misalnya begini, Pak. Ketika kita rajin ibadah, tahajud rajin, puasa sunat rajin, dalam hati kita sudah tersirat, karena kita rajin tahajud, rajin ibadah tadi, seluruh urusan kita dilancarkan Allah. Dalam hati kita tersirat bahwa dilancarkan urusan kita ini, lancarnya usaha kita ini karena kita rajin bertahajud. Ini tanpa sadar kita sebenarnya sudah melenceng dari tujuan ibadah yang sebenarnya. Karena kita tidak lagi menyandarkan ibadah kita, menyandarkan niat kita itu kepada Allah, tapi kepada tahajud kita tadi. Sekali dia terjadi kegagalan, langsung pula dihubungkannya, ini saya gagal nih karena saya tadi malam tak tahajud. Seolah-olah ibadah itu menjadi sebab akibat Allah untuk mendatangkan kemudahan baginya. Padahal kalau Allah memberikan kemudahan itu tidak mesti tahajud, karena Allah mampu itu. Ini tidak seolah-olah dia bertahajud urusan dimudahkan, menjadi syarat, menjadi sebab akibat. Karena tahajudlah dia dimudahkan, karena tak bertahajudlah sehingga dia mendapat kesulitan. Allah tidak butuh amal ibadah kita itu. Kalau dia ingin memberikan kemudahan kepada kita, dia ingin memberikan kemudahan kepada siapa yang dikehendakinya, itu tidak mesti kita bertahajud. Cuma ketika kita rajin beribadah, rajin bertahajud, maka ibadah kita tadi mengundang rahmat Allah. Itulah yang dimaksud oleh Nabi tadi. Dalam hadis tadi beliau mengatakan bahwa amal itu tidak mengantarkan kita ke dalam surga, tapi rahmatlah. Jadi kalau begitu, amal itu untuk mendatangkan rahmat. Dengan rahmat itulah Allah memasukkan kita ke dalam surga, bukan karena kita beramal masuk surga. Nah sama, ketika kita rajin beribadah, rajin tahajud, Allah limpahkan rahmatnya. Lalu dengan rahmat itulah, dengan kasih sayang Allah itulah dia memudahkan urusan kita. Tapi kalau dia suatu ketika ingin menghendaki untuk menguji kita sehingga kita dapat kesulitan, itu bukan karena kita tidak bertahajud. Kan bisa saja Allah saat itu ingin menguji kita, tak ada hubungannya. Nah, orang yang paling banyak kena pada perbuatan seperti ini tanpa sadar. Sehingga kita kadang mendengar orang bercerita kepada kita tuh, begitu semangatnya dia bercerita kepada kita bahwa dia sukses karena tahajud. Ini dia tanpa sadar sebenarnya dia sudah lupa dengan Allah. Jadi yang membuat dia sukses itu tahajudnya, bukan Allah. Nah inilah yang jauh keliru. Oleh sebab itulah setiap kita beramal jangan lupakan Allah, bahwa buatlah perjanjian dengan Allah itu dulu, ilahi anta maksudi waridhaka fatulubi. Kalau terjadi melenceng dalam ibadah itu, kita di awal sudah sampaikan kepada Allah. Melenceng dan lalainya kita dalam ibadah itu mungkin sebuah kelemahan kita sebagai makhluk Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Mohon maaf bila terdapat khilaf dan salah. Kita tutup kajian ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.